وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نرى الحبيب عبد الله بن علوي الأنداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد العطاس والحبيب علي بن محمد وجميع مشايخهم ومعلمهم وجميع مشايخنا ومعلمين وسلف الصالحون وقطب الزمان بسير النبي وعلي وآل النبي وبسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله
حسبي ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من تقليد الأمور كله بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا من لدنك علما وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من عبادك الصالحين ومن أهل العلم والحكمة والحديث والقرآن الكريم مباركين موفقين محفوظين في الدارين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji dan segala syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada majlis ilmu
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakit, memudahkan dari segala yang sulit. Allah kabulkan segala hajat-hajat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Para ahli la ilaha illallah, para arif billah, mereka mengulang-ulang untuk mendalami dan meresapi akan hadis-hadis yang telah kita baca, karena hadis tersebut bisa mengguncangkan perasaan mereka, yaitu orang yang telah arif billah. Jadi hadis ini terkadang diulang untuk mengingatkan kembali, sehingga akan mengguncangkan selalu perasaan mereka yang arif billah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, yang mana hadis tersebut tahajjatin nar wal jannah, neraka dan surga saling kita berdalih, saling berdebat. Faqalatin nar, maka berkata neraka, usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Usirtu, aku itu disuruh, sehingga aku pilih, aku akan isi diriku tersebut bil mutakabbirina wal mutajabbirin, dengan orang-orang yang angkuh dan sombong. Diriku akan dipenuhi dengan orang-orang yang lupa akan asal dirinya, disebabkan ujian Allah Subhanahu wa taala, diberikan akan kelebihan, maka mereka akhirnya bersifat angkuh dan sombong. Maka akulah yang akan ditempati, diisi dengan mereka-mereka yang bersifat angkuh dan sombong, kata neraka. Wa qalatil jannah, maka berkatalah surga, famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqaluhum wa azazuhum, dan tidaklah bagiku, kata surga, tidaklah memasuki akan daku kecuali du'afa'un nas, mereka yang sadar mereka adalah manusia yang lemah. Wasaqatuhum, mereka yang mengakui, menyadari mereka tidak ada memiliki nilai kelebihan, mereka merasa hina. Wa azazuhum, mereka yang senantiasa menyadari dirinya adalah orang yang tidak ada daya dan kekuatan. Hadis ini kita sangat mengguncangkan diri para ahli billah, sehingga hadis ini mereka ingat-ingat selalu untuk mencambuk. Jangan sampai dirinya tidak sadar, sehingga tak kala diberikan kelebihan-kelebihan, diberikan nikmat oleh Allah, tetap ingat itu adalah anugerah, itu adalah nikmat, bukan miliknya. Sehingga bahwasanya kita kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu sebenarnya adalah ujian untuk kita. Tak kala kita diberikan anugerah, diberikan kekayaan, rentan sekali
bahwasanya manusia itu tetap dalam posisi nol, rentan. Dan sudah banyak contoh-contoh yang terdahulu, tak kala diberikan kekayaan, maka kekayaan itulah yang akan menghijab dirinya, sehingga dia lupa akan hakikat dirinya yang sebenarnya. Padahal hadis sudah jelas, ujar neraka, usiltu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Aku ini ditempati oleh orang-orang yang tidak sadar diri. Tak kala diberikan kelebihan berupa harta, merasa sebagai orang kaya, merasa sebagai orang kaya. Padahal mestinya orang yang bertauhid, orang yang saleh berjalan di jalan Allah, walaupun diberikan kelebihan kekayaan, namun tetap dia menyadari ini semata-mata anugerah Allah. Ini semata-mata anugerah Allah. Tak kala seseorang diberikan kelebihan kedudukan yang baik, jabatan yang mulia, maka orang-orang yang arif billah sangat takut dengan jabatan kedudukan tersebut, karena semuanya itu sangat berpotensi rentan, bisa membuat diri lupa akan hakikat dirinya. Tak kala seseorang berilmu, banyak yang memuliakan, terkadang disitulah kita tersilap sehingga mengakui, merasa dia orang yang berilmu. Tak kala memiliki jabatan yang tinggi, disitulah rentan berpotensi orang-orang memuja-mujanya sehingga dia lupa akan hakikat diri. Makanya zikir yang kita baca diresapi. Kenapa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ini diresapi di dalam kita nyatakan lahul nikmat, nikmat milik Allah. Makanya orang-orang salafus saleh mengulang zikir ini, bahkan dibaca setiap 5 waktu. Ada yang dibaca setiap 5 waktu untuk mengingatkan dirinya jangan sampai tidak sadar diri akan hakikat dirinya. Apabila tidak sadar diri, maka terpelesetlah dia dari jalan yang benar. Tak kala dibacanya lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, bagi Allah, milik Allah nikmat, milik Allah al-fadlu, kelebihan, wa lahus sana'ul hasan, milik Allah pujian-pujian yang baik. Karena terkadang kita dalam posisi baik, kita dipuji-puji oleh orang. Dipuji inilah yang sangat membahayakan, ditakutkan oleh orang yang arif billah. Tapi kalau dia baca zikirnya walahus sana'ul hasan, pujian baik itu milik Allah. Pujian yang baik milik, yang baik-baik adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjadi cambuk bagi mereka yang arif billah, diingat kembali, biar jangan sampai menjadi orang yang tidak sadar diri, sehingga ada walaupun sedikit sangat berbahaya, ada sifat angkuh dan kesombongan. Ada sifat angkuh dan kesombongan. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Jadi hadis ini banyak di kita.
Kalau di kitab di buku ini disebutkan dalam hadis 4 jalur riwayat yang berbeda. Dalam 4 jalur riwayat yang berbeda. Jadi nampak intinya berdebatlah neraka dan surga. Jadi neraka langsung memulai ujian neraka. Aku diisi dengan orang-orang yang sombong dan angkuh. Maka merasa kalahlah di kita. Surga, maha di surga, isi neraka orang-orang ibadah. Jangan bahasa kita orang yang sugih tapi tidak sadar diri. Orang yang jabatan tinggi tapi tidak sadar diri. Rasa kalah surga. Neraka isinya orang anak-anak sekalinya. Maka jika kita dapat surga merasa kalah, sehingga sampai surga berucap, wahai Rabb, wahai Tuhanku, mengapa diisi dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak ada nilainya, orang-orang yang tidak mengakui adanya memiliki kemuliaan. Kenapa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawabnya, iya, dia berkata, kenapa? Hanyalah engkau rahmatku. Ikam itu surga yang rahmatku. Ada neraka adalah ada di sanksiku, adabku, hukumanku. Memang diisi dengan orang-orang yang hara-hara di dunia. Karena aku marah, mereka tidak sadar, mereka mengambil akan hakku, mereka mengambil kepemilikanku. Memang mereka mulia di dunia, tapi di akhirat aku akan hinakan. Aku akan hinakan. Nah, makanya kadang-kadang orang-orang yang kekasih Allah, terkadang kemasmuran itu ditakutinya. Karena apa? Rentan, sangat berpotensi bisa menggelincirkan kakinya di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi utara ikam di surga rahmatku, ikam di kasih sayangku. Memang sudah kupilih ikam ini untuk orang-orang yang merasa dirinya hina, merasa dirinya tidak bernilai, merasa dirinya tidak ada daya dan kekuatan. Nah, disinilah kita belajar. Seandainya kaya, tidak dilarang kaya, tapi jangan sampai mengakui akan kayanya itu. Masih ingat ini semata anugerah Allah, ini titipan Allah. Anak dia orang bus kada buska, sugih kada sugih kan, ada jadi masalah. Dirinya tetap selalu ingat ma fi qalbi ghairullah. Ini yang terus kita pertahankan sampai wafat meninggal dunia. Sampai wafat meninggal dunia, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati hanya Allah, tidak ada keakuan anak aku. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala la tazalu jahannam yulqa fiha, senantiasa jahannam itu dimuati, diisi terus. Berarti jangan kita pikirkan tampaknya masuk neraka atau masuk surga. Banyak masuk neraka pada masuk surga. La tazalu jahannam yulqa fiha, senantiasa terus diisi. Ada muat kita manusia bilang pada aulia bayar itu masuk terus. Yulqa fiha, selalu dibuat. Wa taqulu, bahkan neraka mengatakan,
Hal min majid, tambahi lagi, ada lagi muat masih. Artinya apa? Amal kita hendak masuk surga bighairi hisab itu sedikit sekali. Bila masih ada yang keakuan, pasti kita rasain. Pasti kita rasain. Jadi amalan untuk bighairi hisab adalah menghilangkan diri. Hal min mazid, adakah lagi di neraka? Pokoknya sedikit saja kita ada rasa keakuan di dalam hati. Aku yang beribadah, aku yang bersedekah, aku dan aku sudah di neraka. Hal min mazid, hal min mazid. Hatta yadu rabbul ijati biha qadamahu, sampai akhirnya neraka itu istilahnya kita kalau dalam pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah, sampai Allah Ta'ala itu meletakkan akan kakinya sampai diinjak-injak, istilahnya itu artinya dalam bahasa takwilnya Allah hinakan. Nah, diinjak artinya Allah membenci, Allah tidak memandang dengan pandangan rahmatnya. Diinjak, istilah katanya Allah hinakan, sehina-hina. Makanya apa? Man takabbara apa? Wada Allah. Siapa yang sombong angkuh, Allah akan hinakan. Allah akan hinakan. Jadi sampai Allah injek-injek kita diinjek. Baik lipat dua ilabatin sampai berlipat-lipat, lipat-lipat. Watakul patu hajar neraka ini, berucap katu hibab bujur. Katu bizatika wa karamika, hibab bujur udah wahai Allah dengan kemuliaanmu. Wala yajalu bil jannah fadlun hatta yusyallahu laha fil khalqan wa yusyallahu fadlal jannah. Dan senantiasa di dalam surga itu fadlun ya kita, keutamaan, kemuliaan, hatta yusyallahu laha khalqan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya apa? Yusyallahu laha khalqan, Allah kusumkan lagi. Fayusinahu fadlal jannah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya rezeki kita dapat menempatkan mereka akan fadlal jannah. Surga itu lapang luas. Jadi kita masih surga itu ada yang bahasa Belanda istilah kata masing-masing kamar saurangan ampun neraka ini kan. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Nah, disinilah hati kita. Orang yang arif billah, mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mal arifu man idza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyarati, bal arifu man la isyarata lahu li fana'ihi bi wujudihi wa intiwaihi bi suhudihi. Bukanlah seorang yang arif itu seseorang yang jika dia memberi isyarat, menunjuk, menghendaki sesuatu itu dia merasa bahwa Allah lebih dekat daripada isyaratnya. Akan tetapi justru seorang yang arif billah itu ialah orang yang tidak mempunyai isyarat karena merasa panah lenyap di dalam wujud Allah dan diliputi oleh syuhud penyaksian kepada Allah. Jadi orang arif billah mah isyarat saja ada dia. Mah isyarat saja ada. Sehingga apa? Dia panahkan semata-mata Allah saja datang.
Bila ada malah sama isyaratnya, aku orang yang marah Allah Ta'ala, istilahnya aku terkasih Allah Ta'ala, kubur bagi orang arif billah. Mereka mengakui isyarat saja. Ada desa samawi, ada desa tenggelam tukang dipanaihi bagi yaitu kepanaan dalam suhud penyaksian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata mereka, barang siapa yang masih punya pandangan kepada sesuatu selain Allah, apakah kamu syaratnya kenapa? Maka belum sempurna sebagai seorang arif yang kenal kepada Allah. Tetapi seseorang arif billah adalah sesungguhnya ialah sesiapa yang merasakan kepalsuan segala sesuatu selain Allah, sehingga pandangannya, penyaksiannya tiada lain melainkan hanya kepada Allah. Yaitu petugas kita. Ma fi qalbi ghairullah. Ada lagi di hatinya Allah Tuhan. Kalau beribadat sidi maafkan. Selamat daripada dosa sidi. Sidi mana posisi di sini sidi Allah. Makanya kita belajar memperdalami zikir sapi itu dinamakan di hati Allah. Sesuaikan dengan irama denyut jantung kita. Yang mana baginda Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, napa disuruh pakai makan mata supaya napa ada dunia ini. Pegangkan mata wahai Ali, kata baginda Nabi. Kemudian tutup bibirmu. Aku selalu ucap lagi. Kemudian napa tempelkan lisanmu ke atas lautan, lipat. Kemudian hadirkan di dalam hati Ismul Jalalah Allah, 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 Allah. Itu Pak. Inilah ditanam bulu-bulu rata sampai benar jadi. Mudah-mudahan takal kita sudah mau meninggal dunia benar-benar benih Ismul Jalalah yang berirama di jantung Allah telah menjadi. Di situ kita menjadi orang yang arif billah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatkan kita. Insya Allah mudah-mudahan dimasukkan dalam orang yang masuk surga bighairi hisab. Mengapa? Karena sadar dan menyadari dia adalah orang yang lemah. Dia mengakui tidak ada nilai, tidak ada kemuliaan. Semuanya adalah milik Allah. Jadikan dalam wirid kita Allahu ni'matu wal fadlu was sana'ul hasan. Milik Allah segala nikmat, milik Allah segala kelebihan keistimewaan, dan milik Allah pujian-pujian yang baik. Kalau kita ada, itu adalah anugerah Allah. Milik yang sesungguhnya adalah Allah. Jangan sampai sekalipun sedikit mengakui akan kelebihan tersebut. Karena itulah kita. Apabila ada gugur kita daripada maka dua orang yang arif billah. Orang yang arif billah ma bi qalbi ghairullah. Ada di hati cuma Allah, Allah dan Allah. Sudah bisa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah, membukakan akan hijab-hijabnya sehingga benar-benar di hati kita mafi qalbi ghairullah, dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan sehingga menjadi akar yang kuat dan tumbuh menjadi zahir dan batin kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan orang yang arif billah dan dikumpulkan dengan orang yang paling arif billah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma
وانفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا يا الله علما زدنا يا الله علما وفهما وعملا وحكمة وبركة ومحبة ومعرفة ونورا ويقينا اللهم آتنا ما آتيت به علماء العاملين اللهم آتنا ما آتيت به علماء العالمين وارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن